Kehidupan ada kalanya kita ada di atas dan ada kalanya kita ada di bawah. Seperti mendaki gunung. Kita semangat segera bergegas menuju ke puncak dan setelah itu bersiap turun menuju ke bawah. Sebenarnya Allah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Seperti halnya mendaki gunung. Kita menemukan tempat baru, pengalaman baru, dan bahkan orang baru yang tanpa kita sadari memberikan peran penting di kehidupan kita ke depannya. Dan jangan pernah buang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok. Gunung pun terasa datar ketika kita menuju puncak. Pendakian Papandayan ini akan selalu kuingat karena banyak sekali memori indah yang akan aku ingat sampai nanti. Dan inilah pengalamanku mendaki Gunung Papandayan. Jalur cai banjir makanan itu masalahnya mau tenda dipasang banyak pindahin. Coba besok nengan lihat coba. Tuh di deketan awi-awi deh kayaknya. Itu di tengah. Jadi bisa pasang hemok oge. Ini jalur cai itu hujan tadi itu. Nah, tuh. Ini jalur cai. Asal diamankan itu. Ya masuk tuh. Tuh coba nangan deh. Bebas di mana? Ayo go. Yang penting mah. Ayo sok bebas orang mah. Jadi jalur saya ini mobil lain di sini ada. Ya. Kalau di sana dia jalur air bukan? Yang ini, yang bekas bakaran belakangnya. Kalau hujan air lewat situ nggak? Nggak tahu dilihat aja bekas tenda bukan? Kalau bekas tenda berarti bukan. Tiga orang. Ya.
kegiatan kita lagi ngapain Pak? Aktivitas pertama karena habis hujan-hujanan jadi harus yang hangat-hangat. Kita mau nyeduh dulu kopi sama ngowe dan ini maksudnya ada maksudnya maksudnya Kalian. siapa iya nah ayah lah Ya, hangat. Susu. Wah, eta asli jahe-jahe. ayo guys enak teh Hiji kamunya. oh tapi iya di rumah peda di rumah. Nice. Lagi apa Pak? Tiris bos. Anjay, tiris bos. Luar biasa. Bapak ya langsung bisa dibalikin. Sip. Mantap, mantap, mantap. Guys, ini suasana mau menuju maghrib. Oke, semua orang juga udah pada istirahat. Gua bener-bener appreciate banget. Anjay, di sini tuh bener-bener kamar mandinya ada, airnya bersih, terus buat sholatnya juga nyaman, bersih. Jadi kita beribadah juga lebih khusyuk gitu ya. Gitu, mantap. Tuh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Cuma di sini cuacanya gila dinginnya. Gila. Bener. Gila banget. Ini pengalaman ya, berbagi pengalaman juga buat teman-teman semuanya. Jangan terlalu menyepelekan kalau misalnya mau pergi ke Ya, masalahnya gini. apa namanya? Ke suatu tempat lah ibaratnya dimanapun itu kalian harus prepare semaksimal mungkin. Jangan sampai seperti temen gue ini nih, dia gini, dia nggak pernah ngerasain namanya dingin, bahkan nggak mau pakai sleeping bag, nggak mau bawa jaket pula, dan kenyataannya sekarang kerasnya gimana Pak? Dingin banget. Dan yang gua rasain ini belum terlalu Malam. belum terlalu malam banget gitu. Baru menjelang maghrib lah. Baru maghrib kita mau baru pergi sholat juga. Ini nih kesel nih kalau berangkat sama dia terlalu menyepelekan sesuatu. Gue sebetulnya bukan menyepelekan sebetulnya, tapi gue lebih ke gue nggak mau ribet gitu loh. Kalau misalnya gue dingin ya udah gue pakai jaket seadanya kayak gitu, tapi ini benar-benar dingin banget. Benar-benar Dan saran gua buat udah kalian buat gitu. yang baru pertama camp, pokoknya peralatannya siap mungkin, seredi mungkin, Tapi kalau safety misalnya mungkin. teman-teman nggak mau ribet ya udah berarti yang Paling intinya aja gitu. Maksudnya yang intinya aja gitu, maksudnya kayak Tapi, sleeping bagnya tapi itu wajib. Jadi yang inti itu apa aja sih? Pertama buat tidur kalian biar nggak hypothermia itu sleeping bag, kemudian jaket, kemudian celana panjang. Kalau misalkan ada kaos kaki untuk keselamatan kalian juga. Soalnya kita nggak bisa tahu cuaca di gunung kan seperti apa. Kayak misalkan sekarang hujan rintik-rintik tuh kan agak dingin tuh. Jadi kalian kalau misalkan udah prepare semuanya dengan baik, itu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. seperti itu. Dan satu hal lagi nih, teman kita juga bapak ini bawa makanan siap saji ya, asik. Jangan lupa bos. Itu juga penting juga ya, Karena kita kan tidak every time bisa masak berat ya. Jadi kalau misalkan kalian malam-malam kelaparan, setidaknya kalau misalkan kayak Mimi yang cuman manasin air jadi langsung bisa makan kan bisa ganjil juga buat kalian, supaya kalian nggak kelaparan. Karena gini loh Pak, kalau dingin itu lapar terus sih. betul. Apalagi gue ya, RAKUS bagus seperti itu. Oke, sekarang kita mau pergi Sholat maghrib ini udah azan belum sih? Belum, bentar lagi. Bentar lagi, seperti itu. Bapak ini juga mau Bos. makan. Makan dulu. Tuh, mantap. Dan di sebelah sana juga tadi sebetulnya kita mau gabung sama teman kita yang di sebelah sana, cuman karena memang tempatnya udah penuh, jadi kita juga di sini ya udahlah. Jadi kita pindah di sini, nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti malam ada yang bikin api unggun ya. Ya, Jadi kita bisa gabung seperti itu. Oke, buat teman-teman jangan lupa sholat juga ya. dimanapun tepatnya. Seperti itu. Kalian Ya bisa- bener, di sini juga enakan banget. Ada sholatnya juga, jadi kita masih nyaman lah untuk sholatnya seperti itu ya. Oke, terus ikutin kita bertiga. Bones Samudra. Oke, sip. Ayo, sholat dulu. Oke guys, ini suasana malam kayak gini guys. Oh, nggak kelihatan ya? Ya seperti itulah. Nah itu warung-warung yang bisa kalian kunjungi
Kok ini mati sih? Oh shit man. Itu kayaknya ada yang baru datang juga deh. Oh my god. Wah, ada yang baru datang juga guys. Nah ini toiletnya lumayan bersih. Terus nyaman juga deh pokoknya untuk dipakai. Ada di masjidnya. Ini masjidnya cukup bersih, emang bersih sih, bersih terus kayak nyaman juga buat teman-teman kalau misalnya mau beribadah gitu. Cuman anehnya tuh di luarnya pakai lampu, tapi di dalamnya dia nggak pakai Terus lampu. di toilet juga di luarnya, jadi dikasih lampunya cuma di luarnya aja, tapi nggak apa lah, ya lumayan lah. Tapi kalau bisa mah di dalamnya juga pakai penerangan gitu ya. Oke, terus ikutin gua bonus sebentar. Tuh, enggak. Selamat datang di obrolan malam di gunung. Secara Oke guys, malam ini tuh awalnya gue pengen nge-explore yang di luar ya pak ya. Cuman karena kondisinya memang- tidak memungkinkan. terus itunya juga agak nggak gerimis sih, cuman kayak nggak kelihatan ya. Kita udah nyoba nggak kelihatan gitu, jadi ya mau ngapain juga dieksplor sama teman-teman semuanya ya. Jelas intinya kalau misalnya suasana malam di sini tuh bener-bener enaken, terus dinginnya yang pasti, terus airnya juga ini buat air ya, gua bener-bener kayak itu mah es pak, es yang mencair pak kalau minum. Terus Obrolan malam, ada apa malam ini? Anjay. Jadi, yang pertama kita mau ngomongin masalah fisik. Kalau kalian yang suka naik gunung, usahain malamnya harus istirahat full. Gak boleh begadang. Gak boleh begadang. Kemudian Betul, sama satu lagi bentar, nggak boleh begadang. Kata Bapak Haji Roma Irama juga seperti itu, jangan begadang kalau tak ada gunanya, katanya seperti Oke. itu. Yang kedua, jangan lupa sarapan. Kalau misalkan kalian berangkatnya pagi, perut wajib terisi. Untung ya buat Mr. Bayongbong, Thank you, Kang Yuda juga ya, lumayan kita terisi tadi ya, dengan pete, bunga tahu, kembang tahu ya, asa tengenah nyebut bunga tahu mah. Terus juga apa tadi pak, mantep banget deh Sambal. pokoknya mah. Waduh, ceker baladonya. Terus Pokoknya mah. yang ketiga, Yang ketiga, bawa peralatan seperlunya, tapi tidak mengesampingkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan demi keselamatan. contoh peralatan inti, Alat tidur, cakep, alat makan, cakep, kemudian alat sholat. cakep, Yang tidak penting, contohnya cakep. kalian bawa speaker, karena di gunung itu tidak semua orang merasa dirinya untuk rekreasi. Ada juga orang-orang yang beristirahat. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman semuanya, teman-teman dan kawan-kawan semuanya mau play musik, jangan kencang-kencang, karena di luar sana kita yang asik
tapi di luar sana kan ada yang sedang istirahat, jadi kita hormatin hak orang lain juga. Nice. Dengerin ya, nih bapak kepala sekolah lagi ngomong nih. Lanjut. Yang keempat, Yang Bapak, keempat apa nih? Jaga fisik kita. jaga fisik udah, kemudian sarapan udah, bawa peralatan seperlunya udah, kemudian Nah, yang keempat gue, bentar. Oke. Yang keempat buat teman-teman, pokoknya dengerin dan lakuin yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. sip. Oke, jadi kalau misalkan kalian berencana untuk camp mungkin minggu depan atau baru berencana, kita berdasarkan pengalaman kita kasih tahu apa aja yang harus dibawa dan apa aja yang enggak sebenarnya harus dibawa, kemudian persiapannya apa aja dari pra camping, dari pra perjalanan, kemudian dari perjalanan dan sesudah perjalanan. Nanti kita bahas juga apa aja sih yang harus kita perhatiin kalau misalkan kita pulang dari camping atau camp seperti itu. Jadi obrolan malam ini cukup 4 aja. Nanti untuk obrolan malam yang kedua mungkin kita beda lokasi. Jangan lupa untuk ikutin kita terus. Kemudian jangan lupa like, comment, subscribe. Karena kalau misalkan semakin kalian mendukung kami, kita pun akan semakin banyak nge-share semua pengalaman kita kalau misalkan naik gunung. Oke? Intinya berguna atau tidak berguna, dukung kita ya. Sip. Bye-bye. Guys, Asal wani cobaan obrolan selanjutnya. Jadi obrolan selanjutnya apa? Enggak, ini alur. Bala-bala. Mantap. Nyabut tadi tengah. Jangan tanyakan itu kepada Sudah, Rika. Tadi sempat berbagi pengalaman ya sama si A orang Surabaya. Surabaya. Dia kerja di Tasik. Kayaknya diminta kisi-kisi tangas ya. Hah? Diminta kisi-kisi. Dari obrolan tadi yang Bapak bisa tangkap ataupun pelajaran yang mungkin bisa di-sharing apa Pak? Jadi kalau misalkan perjalanan itu yang penting kita berani dulu aja lah. Kayak si A tadi dia baru pertama sendirian pula, salut sih sebenarnya ke si A-nya. Tapi kalau misalkan kita menyerahkan diri sepenuhnya ke Tuhan, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan ke kita. Sabar ya Pak. Oh. Sabar. Sama ini Pak. Apa namanya? Tadi kejadian si A itu ceritain. Oh iya, sama gini. Tadi kan kita Penting sempat berargumen tuh sama teman-teman yang lain. Katanya kalau misalkan makanan udah nggak usah di tenda aja. Dan belum selesai omongannya ada kejadian. Tadi di tenda si A itu banyak babinya. Jadi oke, tips yang tadi itu jangan sampai dihiraukan meskipun kalian beranggapan bahwa ya udahlah aman lah sama di tenda ini. Untuk mengantisipasi hal itu ya lebih baik digantung aja kalau mau di. Ya Pak, percaya kan sekarang? Iya. Ternyata ya mungkin babinya nggak sekolah kali ya. Mungkin itu lah Pak. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya lagi ngecamp apalagi sekarang lagi di Papandayan tuh memang bagas-bagasnya berkeliaran ya. Bisa dibilang bagas nggak sih kalau kayak gitu? Beda. Oh beda bagas sama babi Bagas biasa. mah yang ditipurai. Bedanya apa sih? Kan sama babi. Kalau bagas mah dia udah kan sering dikasih makan, jadi kalau ada ke manusia teh ngikutin, udah nggak takut. Oh kalau babi-babi yang itu masih ada rasa malu, takut gitu. Apa? Nah daripada kita penasaran nih masalah babi sama bagas babi ganas itu, kita tanya sama bakarnya. Yuk. Iya, bakar mah, iya. Gimana Pak? Ini bakal perbabi ya. Gimana Pak Dari- untuk mengatasinya Pak? Jix, Seperti itu guys. Kita tanya yang faktanya. Seperti itulah. kita tanya rajanya.
seperti itu ya, pokoknya mah harus tetap jaga-jaga, dan yang pasti patuhi aturan-aturan yang di apa namanya dibikin gitu ya. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Tadi juga ada anak kucing lapor katanya ya di sini. Di sini ada kucing juga. Oke. Pokoknya luar biasa. Itu nggak pikir dulu waktu kecil kalau misalnya kita mau ke kebun kan istilahnya ada babi gitu ya, kirain tuh ke orang tuh apa sih, kayak bukan makan sih, kayak ngigit gitu loh Pak. Tapi katanya tadi kata si A-nya mereka cuma nyari makanan doang gitu, cari makanan doang. Tapi kalau ke orang-orangnya mah enggak, babi sebenarnya nggak ada yang ini. Pikir gua waktu kecil kan, gua dari dulu sampai sekarang kan masih polos ya, jadi yang benar-benar belum paham seperti itu. Jadi buat teman-teman nih sekali lagi, emang bener jangan sampai yang mengsepelekan itu ya. Jadi kita juga makanan-makanan mau ditaruh di si teteh ini seperti itu. Oke, buat teman-teman pokoknya sekali lagi tetap jaga kesehatan biar kalian juga bisa healing bareng teman-temannya juga gitu ya. Dan terus ikutin kita bertiga, keseruan apalagi yang bakal kita share ke teman-teman semuanya. Ikutin gua bonus. Oke guys, sekarang udah jam kurang lebih jam 11:30. Anjir hujan deui. Serius? Enggak, kapar. Seperti itu. Jadi sekarang kita mau istirahat karena besok ada pertemuan. Pertemuan dari dua negara yang berbeda. Kita udah pakai SB. SB itu kalau di tukang-tukang sewa. Tadi Sleeping bag. SB-nya mau yang mana kak? Senang gitu. SB itu naon cek orang. Oh sleeping bag seperti itu. Gimana pak? Udah aman nyaman? Yuk. Oke. Siap-siap kita lagi mau tidur. Mantap. Oke guys, buat semuanya selamat beristirahat. Nantikan kegiatan kita di pagi hari, ya kan? Yuk, siap. Kaos kaki aman, semuanya aman, aman pak? Tekan kan pakai kaos kaki lah. Sip. Oke. Kita sekarang mau tidur guys. Apa kata tinggali? Sebelum tidur berdoa. Oke, sip. Udah? Siap. Kita semuanya udah mau istirahat. Buat teman-teman